Kalian ingin membuat animasi sederhana, tetapi kalian tidak mengerti bagaimana cara membuat animasi tersebut. Atau PC dan laptop kalian tidak memadai untuk membuat suatu animasi karena tidak sanggup untuk menjalankan berbagai program aplikasi pembuat animasi. Nah, kali ini saya akan memberikan bagaimana cara membuat animasi sederhana hanya dengan bermodalkan Microsoft Office PowerPoint. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah turut mengembangkan channel ini dengan cara subscribe dan berlangganan channel ini. Nah, untuk kalian yang belum berlangganan channel ini, maka silahkan klik like, share, dan subscribe channel ini agar kami tetap semangat dalam membuat konten-konten terbaru dan bermanfaat bagi kalian semua. Oke, sebelumnya marilah kita intro terlebih dahulu. Di gambaran kecilnya ya, kita akan buat animasi seperti ini. Ini sederhana sekali dan 100% hanya menggunakan Microsoft Office PowerPoint ya. Kita memanfaatkan saja apa yang sudah kita punya. Namun sebelum itu, di sini saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan aplikasi Microsoft Office PowerPoint yang versi terbaru, yaitu 2019. Kenapa? Karena di dalam Microsoft Office 2019 sudah ada fasilitas di export ini create an animated GIF gitu ya. Ini sudah ada fasilitas animasi GIF-nya, kemudian ada juga fasilitas morph-nya. Nah, ini juga saya biasa gunakan ketika ingin membuat animasi. Ini transisi morph sering digunakan. Tetapi jika teman-teman tidak punya yang transisi morph, ini juga tidak masalah. Yang penting adalah ekspor GIF-nya ini wajib ada karena kita akan membuat animasi ke dalam bentuk format GIF. Nah, sekarang langkah pertama yang kita lakukan adalah mengubah ukurannya ya. Secara default pasti teman-teman punya PowerPoint ini ukurannya persegi panjang ya. Maka teman-teman bisa ubah di desain, kemudian slide size, custom slide size ya. Di sini nanti teman-teman ukurannya berapa, misalnya persegi ya jadikan persegi, berarti sama atas bawah ya. Misalnya mau 40, 50 ya terserah teman-teman. Nah, kenapa saya bilang untuk buat ke dalam ukuran persegi? Karena kita hanya ingin membuat karakter saja gitu ya. Jadi tidak membuat animasi secara lengkap, hanya karakter terlebih dahulu. Yang pertama akan kita buat adalah karakter terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa bahan yang nantinya akan saya taruh di link deskripsi untuk teman-teman pelajari. Ini sebagai gambar yang akan kita desain ya. Sebentar saya besarkan. Ini ya, gambar yang akan kita desain. Kemudian ini adalah beberapa animasi, baik itu slide in, slide out, dan lain-lain. Ini kalau teman-teman mengenal Adobe After Effects, ini seperti animation composer. Makanya saya tuliskan di sini animation composer, tapi khusus untuk PowerPoint. Tidak lengkap tapi mungkin akan berguna ya. Kemudian di sini juga nanti saya akan memberikan file yang sudah saya desain. Nanti tinggal teman-teman mengeksplornya bagaimana. Tetapi semua ini saya tidak akan berikan secara instan. Baiknya teman-teman mengikuti panduan yang saya berikan agar teman-teman bisa mengeksplor itu lebih baik lagi daripada saya ya. Oke, sekarang kita akan mendesain karakternya. Maka kita bisa drag drop contoh gambar ini ya ke dalam Office PowerPoint kita. Nah, kita besarkan terlebih dahulu. Oke, saya ingin mengambil gambar yang ini ya, yang tengah ini, sehingga kita desain. Cara mendesainnya bagaimana di PowerPoint? Teman-teman klik insert, kemudian klik shape, dan ini shape-nya yang kotak, pilih yang kotak ya, ini lebih mudah. Nah, sekarang kita akan buat rambutnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya letakkan kotaknya di sini di atas rambutnya. Kemudian
shape fill-nya teman-teman hilangkan, jadikan no fill, dan shape outline ini saya jadikan kuning. Apakah harus kuning? Tidak ya teman-teman, terserah saja, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman agar garisnya ini kelihatan. Intinya kita ingin membesarkan garis. Oke, kita besarkan dulu. Caranya ketik CTRL di keyboard sambil dorong mouse ke depan, itu jika tidak mau ribet ya. Nah, oke. Sekarang klik kotak yang tadi. Dalam format nanti teman-teman akan bisa mengedit gambar kotaknya gitu ya. Nah, kemudian teman-teman atur pada bagian format. Ini ada edit shape, teman-teman klik edit point. Nah, di sini akan ada beberapa titik hitam, ada 4 kalau karena ini persegi ya. Letakkan ke setiap sudut yang kita butuhkan. Di sini saya letakkan di sini. Kemudian di sini rambutnya, di sini sudutnya. Ini saya letakkan di sini, dan ini saya letakkan di sini saja dulu. Nanti kita edit ya. Oke, sorry. Kemudian bagaimana cara mengedit lengkungannya? Kita klik di sini. Nanti akan muncul 2 titik. Titik ini kita tarik. Nah, kita atur dengan sesuai lengkungannya ya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian yang ini juga kita atur lengkungannya. Nah, kalau teman-teman sering bermain atau mengetahui tentang aplikasi Adobe Photoshop, maka ini seperti pen tool ya, pen tool yang bisa kita kita bisa belok-belokkan gitu, lengkuk-lengkukkan sini. Oke. Nah, ini kan saya butuh titik sudut lagi ya untuk saya letakkan di sini, di sini, di sini, dan sebagainya gitu. Bagaimana caranya? Di sini klik kanan, kemudian add point. Nah, ada titik baru, saya letakkan di sini. Nah, kita berikan lengkungan sedikit. Oke, kita atur di sini. Terlalu ini ya. Oke. Kita add point. Letakkan di sini. Atur lengkungannya. Kita add point lagi. Sorry, tadi salah ya. Oke, kita add point lagi, letakkan di sini. Atur lengkungannya lagi. Oke, cukup. Kemudian ini ke sini, dan ini ya kita atur lengkungannya. Nah, ini kita add point juga, berikan di sini, lengkungannya kita taruh di sini. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian ini oke, kira-kira seperti ini ya. Nah, jika sudah jadi, teman-teman klik yang tadi ya, kemudian shape fill-nya teman-teman ubah sesuai warna rambut. Untuk mengambil warna rambut, kita ambil di eyedrop, kemudian kita pilih. Nah, kemudian shape outline-nya ini kan ada garis kuning, kita hilangin. Nah, no outline. Nah, ini sudah jadi sebuah rambut. Nah, sekarang kita coba hilangkan dulu layernya. Caranya gini, format, kemudian selection pen. Kalau di Photoshop ini seolah seperti layer. Nah, kalau kita klik yang ini, maka gambarnya akan menghilang. Nah, di sini ini kan layer rambut nih. Kita ubah dulu namanya agar kita tidak kesulitan nantinya. Nah, setelah itu bang, sudah jadi ya. Ini masih jadi rambutnya. Oke, lakukan seperti hal tersebut agar menyesuaikan seluruh bentuk tubuhnya dengan sempurna ya. Lakukan dengan perlahan agar hasil yang didapatkan juga lebih maksimal.
Nah, sampai pada bagian sini ini kita sudah membuat mata ya. Oke, nah pada bagian mata ini kalau kita lihat ada oval 9 dan oval 11. Teman-teman tahan kontrol di keyboard, kemudian klik kedua ovalnya dan klik Ctrl G untuk membuat sebuah grup. Kita beri nama mata ya, agar kita tidak bingung. 2000 years later. Sudah memiliki ini ya, beberapa layer. Ini berasal dari apa yang sudah kita desain tadi ya. Nah, silakan nanti untuk filenya bisa teman-teman download di link deskripsi. Nah, kemudian konsep untuk membuat gambar GIF atau GIF itu adalah pergerakan yang secara perlahan sehingga akan membuat seolah-olah dia bergerak. Nah, saya beri contoh misalnya, nah ini ya cara membuat dia bergerak bagaimana. Ini misalnya saya mau buat tangannya itu dada gitu ya, ke atas dada. Nah, caranya klik copy, kemudian pastekan ke bawah. Bisa juga ya Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, pada layer pada yang kedua, slide kedua ini teman-teman ubah sedikit pergerakannya. Oke, jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena sekali lagi ini bukan After Effects, jadi nanti akan kasar. Lakukan dengan perlahan dan penuh kesabaran ya, sedikit demi sedikit ubah-ubah tangannya. Nah, jika maksimal maka teman-teman akan mendapatkan hasil yang bagus. Oke, pada slide ke-6 ini sebenarnya disesuaikan. Slide ke-6 ini saya buat tangannya sedikit sedikit memendek. Dalam salah satu prinsip-prinsip animasi itu ada bentuk yang aneh gitu ya. Nah, ini saya tidak bentukkan aneh sih, tapi hanya saya kecilkan agar membuat dia terlihat seperti lebih nyata saja gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti kalau kita mainkan akan seperti ini ya. Oke, ya seperti itu. Kemudian kita klik file, export, dan export GIF ya. Ini jangan 1 menit karena terlalu lama, berikan saja 10 detik. Create GIF. Oke, pilih lokasi di mana teman-teman mau simpan karakternya. Nah, ini saya gantikan saja yang karakter tadi. Mana ya? Ini ya. Oke, dia akan menyimpan. Nah, sampai di sini kita sudah mempunyai ini ya, satu karakter ya, satu karakter. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Nah, ini tadi oke, yang ini agak-agak kasar ya. Nah,
Ini kalau teman-teman lakukan secara perlahan maka akan lebih halus lagi. Nih seperti ini ya. Dia mengangkat tangannya nih sampai di sini. Nah, masih halus. Nah, di sini yang kasar terlihat sekali bahwa kurang halus. Nanti teman-teman bisa explore lagi agar lebih halus. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara kita menaruhnya ke dalam Microsoft Office PowerPoint. Nah, di sini misalnya ini ya, mana ya? Misalnya saya buat satu project baru menggunakan ini. Menggunakan modul dari Live Video Animaton ya. Saya ambil background Indonesia saja. Kita ambil yang statik. Oke, untuk teman-teman, sedikit saya menjelaskan tentang Live Video Animaton. Jadi Live Video Animatonnya adalah salah satu bundle tentang PowerPoint yang berisi animasi-animasi ini, dan ini tidak gratis ya. Jika teman-teman ingin membelinya, saya taruh linknya di deskripsi. Teman-teman silakan gunakan kupon MAS spasi JPRO, MAS spasi JPRO untuk mendapatkan diskon sebanyak 50%. Oke, misalnya gini ya, saya mau ambil background ini dari Bengkulu. Di sini saya tinggal drag drop file yang tadi kita miliki. File yang tadi kita miliki ini kita drag drop ke dalam. Nah, kita letakkan. Nah, kalau kita perhatikan di sini sebenarnya sudah bergerak ya, tetapi masalahnya ada putih-putihnya, ada backgroundnya. Nah, kita bisa hilangkan dengan cara klik format, lalu kemudian pilih color, lalu set transparent color. Kita ambil yang background putih. Nah, sudah jadi ya, sudah jadi yang tidak ada backgroundnya. Nah, di sini kita tinggal animasikan saja. Nah, ini kan tidak ada animasi masuk keluar ya, jadi kurang enak untuk dilihat. Kalau di After Effects itu punya yang namanya Animation Composer. Nah, di sini sudah saya berikan beberapa Animation Composer yang semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ini ada logo masuk, logo keluar ya. Bisa teman-teman pilih yang mana yang teman-teman mau. Ini juga ada, dan ada beberapa efek tulisan yang bisa teman-teman gunakan. Nah, misalnya di sini saya mau gunakan, misalnya yang ini ya. Misalnya yang ini, caranya klik logonya, kemudian animation dan animation pen. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Kita klik di sini. Nah, jangan masuk dan dia mulai melambai-lambai. Ya seperti itu. Bagaimana cara sederhana membuat animasi hanya dengan menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Untuk previewnya teman-teman akan lihat setelah tayangan video ini. Masing-masing kita harus memiliki impian untuk mencapainya, mulai dari ide bisnis hingga donasi kemanusiaan. Tapi terkadang Anda memiliki sumber daya dan dana yang terbatas. Tapi sekarang dengan internet, masalah ini bisa segera dipecahkan. Anda dapat membantu kami mengumpulkan dana untuk proyek impian dan sumbangan kemanusiaan Anda dengan mudah. Anda bisa memilih proyek mana yang ingin Anda donasikan. Bersama-sama kita bisa membuat sesuatu yang awalnya mustahil menjadi mungkin, sehingga impian kita dan jutaan orang lainnya bisa tercapai. Tapi bagaimana untuk memulainya? Anda bisa memulainya dalam 3 langkah sederhana. Pertama, pilih proyek yang ingin Anda beri donasi. Kedua, tentukan jumlah donasi Anda. Ketiga, bantu infokan proyek ini ke teman Anda. Semakin banyak orang tahu tentang proyek ini, semakin cepat kita bisa memulai pekerjaan pada proyek tersebut. Mulailah hari ini dan bantu kami mewujudkan impian jutaan orang. Oke, jadi seperti itulah bagaimana cara membuat animasi sederhana hanya dengan bermodalkan Microsoft Office PowerPoint. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa.